Halo, selamat pagi pendengar setia Suara Kita 99,9 FM. Apa kabar hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Karena hari ini kita akan kembali menyelami kekayaan budaya dari tanah yang dikenal dengan pinisi dan kearifan lokalnya, yaitu Pantai Bira yang luar biasa. Inilah saatnya untuk eksplorasi budaya Bulukumba. Saya Nade akan menemani kamu selama 1 jam ke depan menjelajahi cerita-cerita menarik, tradisi unik, serta warisan budaya yang membanggakan dari ujung selatan Sulawesi Selatan. Dan kearifan para pembuat perahu pinisi hingga wisata Pantai Bira yang eksotis. Semua akan kita kupas tuntas di sini. Jadi siapkan telinga, hati, dan rasa ingin tahu kamu. Dan seperti biasa, kami juga membuka ruang interaksi untuk kamu yang ingin berbagi cerita atau bertanya seputar budaya Bulukumba. Kirimkan pesanmu ke WhatsApp kami di 0822 1052 4574 atau mention kami di Instagram Suara Kita FM. Yuk kita mulai perjalanan hari ini dengan satu tentang tradisional dari tanah Bulukumba. Sobat budaya, kita lanjutkan lagi perjalanan kita dalam eksplorasi budaya Bulukumba di Suara Kita 99,9 FM. Suara ombak dan semangat bahari yang membentuk identitas Bulukumba sebagai tanah lahirnya perahu legendaris dunia, yaitu perahu pinisi. Sudah bersama saya di studio seorang pengrajin pinisi generasi kelima dari Desa Tanah Lemo. Mari kita menyambut Kak Alif Utama Putra. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi Kak, terima kasih sudah diundang. Kak Alif ini dikenal sebagai salah satu pembuat pinisi berpengalaman ya Kak ya. Mungkin bisa diceritakan ke pendengar kami bagaimana sih awal tradisi ini bisa bertahan sampai hari ini? Iya Kak, tradisi membuat pinisi ini sudah ada dari nenek moyang kami. Kami percaya bahwa membuat perahu itu bukan sekedar pekerjaan, tapi bagian dari kepercayaan dan kehidupan. Kebetulan di sana ketika kita membuat perahu ada doa-doa, ada upacara sebelum memotong kayu. Bahkan penentuan hari baik untuk memulai pembuatan juga ada Kak. Berarti tidak sembarangan ya Kak? Ya betul sekali. Kami sebut itu sebagai apasang. Petuah leluhur, kalau kita langgar bisa celaka. Jadi semua ada aturannya dari jenis kayu, biasanya kayu besi, sampai proses peluncurannya ke laut yang dikenal dengan nama makraga, itu pun harus pakai sesaji. Wah, sangat menarik nih. Dan sekarang pinisi bukan hanya dipakai melaut, tapi juga jadi kapal wisata dan simbol budaya maritim Indonesia. Luar biasa. Terima kasih Kak Alif. Cerita kakak memberikan kita gambaran bahwa budaya itu tidak hanya warisan, tapi juga tanggung bersama. Sobat budaya, kita sudah mendengar kisah tentang kearifan lokal dari Tanah Lemo, tempat lahirnya perahu pinisi yang melegenda. Nah, sekarang saatnya kita membayangkan hembusan angin laut, pasir putih yang halus, dan laut sebening kaca. Karena kita akan menyapa salah satu permata wisata Bulukumba, yaitu Pantai Bira. Dan untuk itu sudah hadir bersama saya seorang pelaku pariwisata lokal sekaligus pemandu wisata tersertifikasi dari Bira, yaitu Kak Zahwa Salsabila. Selamat pagi Kakak. Selamat pagi juga, senang sekali bisa berbagi di sini. Kami juga senang banget Kak Zahwa. Jadi banyak pendengar nih mungkin sudah pernah dengar nama Pantai Bira, tapi sebenarnya apa sih yang bikin Bira itu begitu istimewa dibanding pantai-pantai lain di Indonesia? Nah, yang paling khas dari Bira itu pasirnya putih sekali, halus seperti tepung, air lautnya bening, dan warnanya bisa berubah dari hijau toska ke biru tua tergantung waktunya. Selain itu, dari Bira
Kita bisa lihat Pulau Liukang dan Pulau Kambing. Sunset dan sunrise-nya juga luar biasa di sana. Wah, keren banget. Selain keindahan alamnya, ada keaktifan seru apa sih yang bisa dilakukan wisatawan di sana? Tentunya banyak ya Kak, bisa snorkeling, diving, naik perahu keliling pulau, atau sekedar jalan-jalan santai di tepi pantai. Buat yang suka budaya, bisa juga lihat langsung pembuatan pinisi di desa-desa sekitar, dan kunjungi kampung nelayan yang seperti dikatakan oleh Kak Alif. Wow, Sobat Budaya, itu dia sekilas tentang pesona Pantai Bira. Jadi bukan cuma tempat bersantai, tapi juga ruang belajar, pengalaman, dan apresiasi terhadap alam dan budaya. Terima kasih Kak Zahwa waktunya, semoga makin banyak wisatawan yang datang, tapi juga tetap menghargai dan menjaga kelestarian Bira. Terima kasih juga, ditunggu di Bira ya. Baik, Sobat Budaya, setelah ini ada segmen suara dari pendengar kami akan membacakan pertanyaan yang sudah kalian kirim ke akun media sosial kami. Jangan kemana-mana, tetap di suara kita 99,9 FM. Sobat Budaya, sekarang kita masuk ke segmen suara dari pendengar, di mana pertanyaan-pertanyaan kamu kami bacakan dan jawab langsung di sini. Kita sudah terima beberapa pesan yang masuk lewat WhatsApp dan Instagram. Wah, antusiasnya luar biasa ya. Semoga tetap semangat untuk cinta budaya kita sendiri. Dan yang ada pertanyaan pertama ini dari Dina di Bantaeng itu, apa benar setiap pembuat perahu pinisi harus ada ritual tertentu sebelum kayunya ditebang? Ini pertanyaan bagus ya Dina, dan jawabannya itu benar. Kita minta komentar langsung deh dari Kak Alif yang masih bersama kita di studio ini. Silahkan Kak. Iya, betul sekali. Dalam tradisi masyarakat pembuat pinisi itu ada ritual sebelum menebang kayu yang disebut dengan apatabe atau meminta izin pada alam. Mereka percaya bahwa kayu adalah makhluk hidup yang harus juga kita hormati. Biasanya mereka akan membawa sesaji, membawa doa, dan memilih hari baik. Tujuannya agar perahunya selamat dan kuat saat digunakan melaut, seperti itu. Oke, itu adalah jawaban dari Kak Alif. Kemudian ada juga dari pertanyaan Riko di Makassar, yaitu apa waktu terbaik untuk berkunjung ke Pantai Bira dan apakah di sana ada tempat menginap yang dekat dengan laut? Wah, ini sih pertanyaannya yang sering banget ditanyain ya, dijawabnya tentu saja ada dan waktu-waktu terbaik untuk datang ke Bira. Yuk kita dengar komentarnya dari Kak Zahwa, pelaku wisata lokal yang tadi sempat berbagi bareng kita, bukan bagaimana soal fasilitas di Bira sekarang. Kalau ingin cuaca cerah atau laut tenang, bulan April sampai Oktober adalah pilihan terbaik karena itu musim kemarau di Sulawesi Selatan. Cocok banget buat snorkeling, diving, atau sekedar rebahan santai di pasir putih. Dan soal penginapannya, tenang aja. Di sekitar Pantai Bira ada banyak pilihan homestay, resort, sampai villa. Bahkan yang langsung menghadap ke laut, beberapa di antaranya dikelola oleh warga lokal, jadi bisa sambil dukung ekonomi masyarakat setempat juga di sana. Wah, terima kasih Kak Zahwa. Semoga jawaban ini bikin Riko makin semangat ya berliburnya ke Bira. Dan buat Sobat Budaya lain, kalau masih punya pertanyaan seputar budaya atau wisata Bulukumba, langsung aja kirim sekarang juga. Sobat Budaya, tak terasa 1 jam sudah kita habiskan bersama dalam perjalanan mengenal lebih dekat budaya dan keindahan alam Bulukumba. Dari kisah kearifan lokal, para pembuat pinisi sejak adat Aman Toang Kajang hingga semilir angin dan pasir putih Pantai Bira, semua menjadi pengingat bahwa warisan budaya bukan hanya untuk dikenang, tapi juga untuk dijaga dan diwariskan. Terima kasih untuk dua narasumber kita hari ini, Kak Alif dan Kak Zahwa yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman luar biasa. Dan tentunya terima kasih juga untuk kamu Sobat Budaya yang sudah setia mendengarkan dan ikut berpartisipasi di kuis serta segmen suara dari pendengar. Buat kamu yang ketinggalan, jangan khawatir, rekaman program ini bisa kamu dengarkan ulang di podcast Suara Kita Budaya yang tersedia di Spotify dan YouTube resmi kami. Kita akan kembali minggu depan di hari dan jam yang sama dengan cerita budaya lainnya dari sudut-sudut Bulukumba yang belum pernah kamu dengar sebelumnya. Saya Nade pamit undur diri. Mari terus melestarikan budaya kita mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri.